Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat GM, berjumpa lagi di channel TBB Gajah Mada. Kali ini bersama Kak Yurika, salah satu tentor matematika di TBB Gajah Mada. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang integral substitusi. Bagaimanakah integral substitusi itu? Nah, sebelum kita masuk ke video, jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe ke teman-teman kalian. Yuk kita mulai. Pengintegralan substitusi dilakukan ketika kita akan mengintegralkan suatu fungsi yang berpangkat besar. Pangkatnya itu lebih dari 2, bisa 3, 4, dan seterusnya. Nah, integral substitusi itu ada persamaannya. Persamaannya adalah kalau kita ada suatu soal dalam bentuk fungsi komposisi, yaitu integral f gx g aksen dx, maka sama dengan integral fu du, yang mana gx-nya ini tadi kita rubah atau kita substitusi menjadi u, kemudian g aksen dx-nya menjadi du. Nah, gimana sih sebenarnya kalau mau mengaplikasikan persamaan ini? Maka kita bisa langsung ke contoh soalnya saja. Oke, kita masuk ke contohnya. Untuk yang pertama, kalau kita punya soal hasil dari integral 3x min 4 pangkat 4 dx adalah, nah sebenarnya ini bisa kita lakukan dengan perkalian 3x min 4 sebanyak 4 kali begitu. Cuman itu akan memakan waktu dan belum tentu hasil perhitungan kita akan benar karena kita akan berkali-kali mengkalikan pangkat sebanyak 4 kali begitu. Nah, ada cara untuk menyederhanakan, yaitu yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kita bisa mengintegralkannya pakai integral substitusi. Nah, caranya adalah yang pertama, kita misalkan fungsi yang dipangkatkan ini dengan u, karena ada fungsi di dalam fungsi, begitu maksudnya. Nah, kita misalkan u itu adalah 3x min 4. Kalau u 3x min 4 berarti du per dx atau turunan u terhadap fungsi x yang sudah kita pelajari sebelumnya. Turunan dari 3x min 4 adalah 3. Kalau du per dx-nya itu 3, berarti dx sama dengan du dibagi 3. Nah, kalau kita sudah menemukan ini, kita bisa kembalikan ke fungsi yang awal tadi, yang mana 3x min 4 tadi kita rubah dengan u dan dx kita ganti dengan du per 3, sehingga integral dari 3x min 4 pangkat 4 dx itu sama dengan integral 3x min 4 kita ganti dengan u menjadi u pangkat 4, dx-nya kita ganti dengan du per 3, yaitu kita ganti dengan du per 3. Nah, du per 3 ini sama saja dengan 1 per 3 dikali du, sehingga bisa kita keluarkan. Jadi sepertiga integral u pangkat 4 du. Nah, kalau sudah seperti ini, tentu sangat mudah kita akan mengintegralkannya, yaitu sepertiga dikali, nah kita integralkan yang u pangkat 4 menjadi 1 per 4 ditambah dengan 1, 5 u pangkat 5
plus C. Nah, kalau sudah sampai sini, kita kalikan sepertiga dengan 1/5 menjadi 1/15 U pangkat 5 plus C. Nah, bentuknya sudah rapi ya. Kalau sudah sampai bentuk akhir seperti ini, baru kita substitusikan U di 3x-4. Kita kembalikan U-nya tadi apa? 3x-4. Kemudian dipangkat 5 plus C. Nah, cukup mudah kan kalau kita bisa mengoperasikan dengan integral substitusi. Nah, bayangkan kalau kita mengkalikan satu persatu 3x-4 ini sebanyak 4 kali, akan yang pertama memakan waktu, yang kedua belum tentu perhitungan kita akan benar, dan yang ketiga nanti bentuknya hasilnya juga akan sama, yaitu 1/15 kali 3x-4 pangkat 5 plus C. Nah, agar lebih mudah memahami lagi, kita akan lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Hasil dari integral 8x dikali x kuadrat plus 4 pangkat 4 dx adalah. Nah, kalau tadi yang untuk yang nomor 1, contohnya kan hanya bentuk fungsi dipangkatkan begitu. Nah, gimana kalau ini ada perkalian fungsi, yaitu kalau di sini 8x dikali x pangkat 2 plus 4 dipangkatkan 4 dx gitu. Gimana? Caranya juga sama. Kita misalkan fungsi yang berpangkat. Di sini fungsi yang berpangkat itu adalah x kuadrat plus 4. Maksudnya berpangkat itu adalah fungsi kemudian dipangkatkan begitu ya. Meskipun di sini x kuadrat, tapi yang dimaksud fungsi yang berpangkat itu adalah suatu kesatuan ini, yaitu x kuadrat plus 4. Jadi kita misalkan U-nya adalah x kuadrat plus 4. Sehingga du per dx-nya atau turunan dari U adalah 2x. Begitu. Kalau turunan dari kalau turunan dari U adalah 2x, maka dx-nya adalah du per 2x. Oke, jadi kita masukkan yang sudah kita buat turunan ini tadi, jadi integral 8x dikali x kuadrat plus 4 pangkat 4 dx, kita ganti ini dengan U. Jadi integral 8x dikali x kuadrat plus 4-nya kan tadi U, berarti U pangkat 4, lalu dx-nya kita ganti dengan du per 2x. Nah, sampai di sini kita cek, ternyata di sini ada 8x dan di sini ada 2x. Jadi ini 8x, di sini ada 2x. Sehingga bisa kita bagi. Jadi 2x dan 8x bisa kita coret. Sehingga hasilnya menjadi integral 4U pangkat 4 du. Sehingga hasil dari integral 4U pangkat 4 du menjadi 4 per pangkatnya 4, berarti 4 ditambah 1, 5, U pangkat 5 plus C. Nah, langkah selanjutnya U-nya kita kembalikan ke fungsi awalnya. Fungsi awalnya adalah x kuadrat plus
4. Sehingga hasilnya menjadi 4/5 X pangkat 2 plus 4 pangkat 5 plus C. Nah, cukup mudah untuk dimengerti ya. Kalau untuk perkalian yang fungsinya yang satunya itu bentuknya berpangkat. Nah, bagaimana kalau bentuknya akar? Nah, kita akan bahas di contoh soal yang ketiga. Oke, untuk soal yang ketiga, bentuknya pembagian, kemudian penyebutnya akar ya. Jadi, hasil dari integral X plus 3 per akar X kuadrat plus 6X plus 4 dx adalah. Nah, bagaimana kita akan mencari hasil dari integral pembagian ini dengan cara integral substitusi? Karena apa? Ketika kita punya soal seperti ini, pasti teman-teman akan merasa, sudah akar ini pasti akan sulit, begitu. Padahal ini ada triknya untuk menentukan hasil dari integral pecahan ini dengan integral substitusi. Oke, caranya juga sama, yaitu kita misalkan dulu yang sulit itu yang mana? Yang sulit adalah dalam bentuk akar. Jadi kita misalkan saja yang dalam bentuk akar ini menjadi U. Sehingga kita misalkan U-nya adalah X kuadrat plus 6X plus 4. Sehingga DU per DX-nya adalah 2X plus 6. Sehingga DU sama dengan 2X plus 6 dx. Kalau DU sama dengan 2X plus 6 dx, sedangkan kita mau mensiasati X plus 3 dx ini menjadi bentuk DU. Kalau gitu gimana? Kita ingat 2X plus 6 itu bisa kita sederhanakan lagi menjadi 2 dalam kurung X plus 3 dx, begitu kan? Nah, untuk menghilangkan 2 ini berarti ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan 2, sehingga DU per 2 sama dengan X plus 3 dx. Nah, kita sudah bisa mengganti X plus 3 dx dengan DU per 2, sehingga kita bisa lanjut mensubstitusikan ke fungsi yang awal, sehingga integral 1 per U pangkat setengah. Kenapa U pangkat setengah? Karena X kuadrat plus 6X plus 4 ini kita ganti dengan U, dan ini di dalam akar. Kita ingat bahwa akar itu sama dengan pangkatnya setengah. Jadi ini integral 1 per U pangkat setengah. Nah, X plus 3 dx kita rubah menjadi DU per 2. Nah, DU per 2 itu sama saja dengan DU dikali setengah. Maka setengahnya kita keluarkan menjadi setengah integral 1 per U pangkat setengah DU. Nah, kita ingat kembali, kalau ada pangkat menjadi bentuk penyebut, kalau kita mau bawa ke atas menjadi pangkatnya negatif, maka setengah hasilnya menjadi U pangkat min setengah DU. Integralnya belum. Nah, jadi kita bisa langsung pakai rumus integral setengah dikali 1 per 1 plus setengah. Jadi 1 per 1 ditambah min setengah. U pangkat 1 min setengah. Kalau
masih bingung cara langsungnya ya. Menjadi setengah 1/1 ditambah min setengah, hasilnya setengah. 1 dibagi setengah sama dengan 2, jadi 2 U pangkat setengah plus C. Nah, setengah dikali 2 itu kan sama dengan 1. Jadi tidak perlu kita tulis 1 U pangkat setengah, begitu tidak perlu. Jadi langsung kita tulis U pangkat setengah plus C. Nah, kalau sudah sampai U pangkat setengah plus C, berarti kan ini udah selesai ya. Kita bisa langsung masukkan X kuadrat plus 6X ditambah 4. Jadi X kuadrat plus 6X plus 4 pangkat setengah ditambah C. Atau bisa kita bentuk sederhanakan lagi, kita kembalikan. Kalau pangkat setengah itu kan bentuknya akar. Jadi bisa kita buat akar dari X kuadrat plus 6X plus 4 plus C. Nah, selesai sampai di sini ya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk tonton video-video yang lainnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.